Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita diberi kesempatan satu hari lagi pada hari ini tanggal 7 Juli 2022. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin membahas mengenai kita perlu menjadi orang yang rajin. Sebab ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab, rajin, kita betul-betul melakukan apa yang menjadi bagian perintah Tuhan kepada setiap orang. Bahkan sejak diperintahkan oleh Tuhan pada waktu kitab Kejadian untuk menguasai, menaklukkan bumi, menjadi orang yang berkuasa atas alam semesta ini, mengalahkan alam, menguasai alam, menaklukkan alam, tentunya bagi keperluan dan kepentingan manusia. Tetapi memang tidak harus kebablasan lalu kemudian mengeksploitasi alam tanpa memperbarui dan tanpa memperbaiki. Itu juga menjadi sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab. Tetapi yang saya maksud di sini adalah ketika kita diberi mandat oleh Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan bumi, kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Kita tidak boleh menjadi orang yang pasif. Tapi kita harus menjadi orang yang aktif, berinisiatif, rajin. Bekerja keras, tapi juga bekerja keras tidaklah cukup, harus bekerja pintar. Work hard and work smart. Ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita sesuai dengan topik yang saya ingin bahas pada pagi ini. Nah, saya ingin membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 1 ayat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 9. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa banyak orang menjadi malas dalam hidupnya? Menjadi malas di dalam melakukan sebuah inovasi, terobosan, kreativitas. Dan ini mengerikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemiskinan itu bukan saja soal ketiadaan materi atau ketiadaan uang. Kemiskinan bisa berarti lain juga. Kemiskinan selain kemiskinan materi atau miskin secara keuangan, juga ada miskin secara intelektual alias bodoh. Jangan menjadi orang bodoh di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena orang bodoh itu makanan empuk orang yang lebih pintar. Banyak orang bodoh ikut-ikut saja lalu ditipu. Beberapa kasus belakangan ini itu menunjukkan bahwa ada banyak organisasi bahkan lembaga yang kemudian menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Dan ini menjadi betul-betul tidak bisa dipikir alias kok bisa begitu. Nah, kita sebagai orang yang diberi intelektual oleh Tuhan, jangan kemudian menjadi miskin secara intelektual. Kita perlu bertanggung jawab, bahkan untuk apa yang kita beri. Itu yang kedua. Jadi selain miskin secara uang, miskin secara materi, juga ada miskin intelektual. Yang ketiga adalah miskin kreativitas, miskin inovasi. Paulus berkata, kami bekerja supaya tidak menjadi beban. Bahkan mereka bekerja siang dan malam berusaha berjerih payah, ayat yang ke-8. Mereka tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jangan menjadi beban, jangan menjadi orang yang malas. Perlu menjadi orang yang rajin. Karena kita tidak boleh menjadi miskin secara kreatif, miskin inovatif. Ini mengerikan. Yang ketiga, jadi miskin yang ketiga adalah miskin relasi.
tidak punya teman. Nah, ini berbahaya juga Bapak Ibu. Jangan cari-cari musuh di dunia ini. Satu orang musuh sudah terlalu banyak, 10.000 teman masih terlalu sedikit. Apa artinya itu? Artinya singkat saja, jangan cari musuh, tapi carilah teman. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak punya relasi, tidak punya hubungan baik dengan orang lain, cari-cari masalah, cari-cari musuh. Dan ini mengerikan karena orang itu akhirnya akan kesulitan sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang yang miskin secara relasi. Network. Tidak, kita harus membangun jaringan, apalagi zaman sekarang ini. Kalau tidak punya jaringan di platform media sosial kita atau jaringan di dalam penjualan kita, marketing kita, bisnis kita, ya kita sulit berkembang. Jadi jangan jadi orang yang miskin relasi. Tapi yang paling parah itu adalah kemiskinan jenis keempat. Apa itu? Kemiskinan rohani, miskin secara spiritual. Sudah bodoh, tidak punya teman, tidak punya uang, juga tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ini mengerikan.